Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Jaja selaku dosen pengampu mata kuliah materi akidah akhlak di madrasah. Kami selaku pemakalah pada kesempatan kali ini, saya Fahira Nur Aisyah. Saya Nurul Ramadan. Dan dengan saya Diah Pradita. Baik, kita mulai. Adab membaca Al-Quran oleh kelompok 3. Ada 4 pembahasan utama. Yang pertama, pengertian membaca Al-Quran dan keutamaannya. Yang kedua, perintah membaca Al-Quran. Yang ketiga, adab membaca Al-Quran. Dan yang keempat, adab berdoa. Yang pertama, pengertian membaca Al-Quran dan keutamaannya. Pengertian membaca. Dalam bahasa Arab, membaca itu qara'a yaqra'u qira'atan, atau secara bahasa qara'a syai', yakni nutqu bima ihtawa, membaca sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang terkandung dalam bacaan tersebut. Nah, dengan membaca, seseorang akan lebih banyak tahu segala hal, terbuka pikirannya, berbudaya juga berpengalaman. Nah, ada pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran ini berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, atau sesuatu yang dibaca. Menurut Syekh Muhammad Abduh, Al-Quran ini adalah bacaan tertulis pada mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad dan dijadikan pedoman untuk umat Islam. Al-Quran ini adalah kitab yang sangat istimewa karena tidak ada seseorang yang dapat membuat ayat atau karangan yang nilainya sama dengan Al-Quran. Apabila kita tinjau dari segi keindahan, gaya bahasa, susunan, dan kandungannya, hanya Al-Quran yang punya keistimewaan dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran ini sangat istimewa karena Al-Quran sebagai wahyu Allah yang terjamin keasliannya. Kemudian Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran juga dijadikan sebagai pedoman hidup yang membawa kebahagiaan dunia akhirat bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran juga berperan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, bagaimana peran kita sebagai umat Islam dalam menjaga Al-Quran? Tentunya salah satu caranya dengan menghafal Al-Quran. Tapi sebelum menghafalnya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mampu membaca Al-Quran. Ketika kita sudah mampu membaca Al-Quran, maka kita dapat memahami isi kandungan ayat Al-Quran, mendalaminya, menghafalkannya, juga mengamalkannya. Membaca Al-Quran merupakan sunnah Rasulullah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Fathu Mekah penaklukan kota Mekah. Sedangkan beliau membaca surat Al-Fat di atas untanya." Hadis riwayat Bukhari. Dapat kita lihat di sini Rasulullah kan sangat berperan penting pada penaklukan kota Mekah. Tapi di saat yang penting itu juga Rasulullah tetap menyempatkan membaca Al-Quran bahkan di atas unta gitu. Nah, bagaimana dengan kita yang punya banyak waktu luang? Seharusnya kita juga bisa lebih banyak untuk membaca Al-Quran. Nah, kawan-kawan, tidak dapat dipungkirikan jika dalam melakukan sesuatu kita itu akan lebih bersemangat apabila mendapatkan ganjaran atau keuntungan dari apa yang kita perbuat. Nah, begitupun dalam membaca Al-Quran, yang mana membaca Al-Quran kan tadi termasuk dari sunnah Rasulullah. Mungkin sebagian besar dari kita ini belum menyadari apa sih keutamaan dari membaca Al-Quran gitu, apa saja yang akan kita dapatkan. Nah, di sini ada beberapa poinnya keutamaan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini merupakan perniagaan yang menguntungkan. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang membaca Al-Quran ini termasuk orang-orang yang diibaratkan sedang melakukan perniagaan dengan Allah, dan mereka itu tidak akan merugi dalam perniagaan ini. Malah Allah ini akan memberikan pahala yang besar atas amalan-amalan yang mereka perbuat. Ini terdapat dalam surat Fatir ayat 29 dan 30. Allah jelaskan di sana. Kemudian yang kedua, ketenangan, rahmat, dan malaikat hadir karena bacaan Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, lagi jika kita sedang berkumpul dalam suatu majlis atau suatu perkumpulan di mana kita membaca Al-Quran bersama-sama, kemudian di majlis tersebut itu kita mentadaburi Al-Quran. Nah, di sana Allah turunkan tuh rahmat juga
ketenangan di dalam diri orang-orang yang sedang membaca dan mentadaburi Al-Quran. Dan Allah juga meliputi para malaikat. Allah menyebutkan mereka itu ada di hadapan makhluknya. Nah, di sini ada dalam hadis riwayat Muslim ya. Tidaklah berkumpul satu kaum di sebuah rumah Allah atau masjid, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, terkecuali akan turun ketenteraman kepada mereka. Hati-hati mereka diliputi rahmat, diliputi oleh para malaikat, dan Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluknya. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Misalnya, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi dapat dibayangkan kan teman-teman, kalau kita membaca salah satu surat dari Al-Quran, berapa pahala yang akan kita dapatkan, karena itu setiap satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang selanjutnya, membaca Al-Quran ini akan menjadi syafaat di hari kiamat. Nah, apabila kita membaca Al-Quran di dunia ini, kita jadikan Al-Quran sebagai teman kita, nah nanti pada hari kiamat Al-Quran ini akan menjadi penolong kita, akan menjadi syafaat kita gitu dari siksaan api neraka. Kemudian membaca Al-Quran menjadi kebaikan bagi yang membacanya. Nah, di sini Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan bersusah payah untuk membacanya, maka baginya 2 pahala. 1 pahala membacanya, 1 dari keterbata-bataannya. Jadi, dalam membaca Al-Quran, itu semua yang udah kita usahakan ini ada balasannya. Jadi, jangan minder kalau misalnya bacaan kita ini masih terbata-bata, karena yang penting kita udah usaha buat membaca Al-Quran, kita sudah belajar untuk membaca Al-Quran, ini juga udah mendapatkan pahala. Apalagi yang mahir membaca Al-Quran, kita akan bersama dengan para malaikat. Ini sebagaimana hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Kemudian orang yang membaca Al-Quran menjadi sebaik-baiknya umat yang belajar dan mengajarkannya. Nah, sini ada hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini kita tahu kan, kita belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, apalagi menghafalnya, itu kita itu sudah menjadi umat yang baik gitu. Apalagi jika kita mengajarkan Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran ini dapat meningkatkan kecerdasan otak anak. Dari jurnal yang saya temukan, ini menurut penelitian, bacaan dari kitab suci Al-Quran yang dibaca tartil sesuai hukum tajwidnya memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang dapat mempengaruhi otak secara positif, juga mengembalikan keseimbangan tubuh. Apalagi ketika Al-Quran ini diperdengarkan kepada janin yang masih dalam kandungannya, tentunya nanti Al-Quran ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan janin tersebut. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perintah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba yatlunal haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 121. Dan selanjutnya adalah tafsiran dari ayat Al-Baqarah, yang mana menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, membaca dengan bacaan yang sebenarnya ialah menghalalkan yang dihalalkannya dan mengharamkan yang diharamkannya. Juga membaca seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merubah-rubah atau memalingkan perkataan dari tempat yang semestinya, dan tidak mewakilkan sesuatu dari kitab yang dengan takwil yang bukan takwilnya. Kesempurnaan perintah pada
ayat sebelumnya disempurnakan pada surat Al-Isra ayat 107. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya yang lain yang dimaksud dengan bacaan yang sebenarnya adalah firman Allah yang artinya sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, niscaya mereka tersungkur atas muka sambil bersujud. Quran surat Al-Isra ayat 107. Poin ketiga adalah adab membaca Al-Quran. Dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian dalam adab membaca Al-Quran. Pertama, sebelum membaca Al-Quran. Kedua, ketika membaca Al-Quran. Ketiga, sesudah membaca Al-Quran. Nah, jadi teman-teman, di dalam adab membaca Al-Quran ini masing-masingnya itu ada adabnya, ada aturannya, entah itu sebelum, ketika, dan sesudah. Baik, jadi yang pertama kita bahas mengenai adab sebelum membaca Al-Quran. Nah, kalau dilihat dari PPT-nya, sebelum membaca Al-Quran itu yang pertama ada niat, yang kedua suci hadas kecil dan besar, yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat menutup aurat, yang kelima pakaian yang bersih dan suci, yang keenam tempat yang tidak najis, yang ketujuh membaca ta'awuz. Yang pertama ada niat. Niat di sini yaitu niat kita membaca Al-Quran adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan niat yang suci untuk mengharap ridho Allah, maka hal tersebut insya Allah akan berkah. Yang kedua adalah suci hadas kecil dan besar. Nah, setelah kita niat untuk membaca Al-Quran, yakni untuk beribadah kepada Allah, maka perbuatan yang kita lakukan adalah telah suci dari hadas kecil dan besar, yang mana hadas tersebut dapat disucikan dengan berwudu. Karena suci dari hadas akan mempengaruhi terhadap kesucian jiwa, dan kesucian jiwa ini akan mempengaruhi kejernihan berpikir. Kejernihan berpikir dapat mengakibatkan kelancaran dalam membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Nah, ini teman-teman, ternyata menghadap kiblat itu termasuk adab kita dalam membaca Al-Quran. Kadang kita membaca Al-Quran ya asal baca aja gitu kan, enggak selalu menghadap kiblat seperti ketika kita sholat. Tapi ternyata menghadap kiblat ini merupakan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Maka membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat merupakan bentuk sikap kita tawadu, yang artinya rendah hati dan penghormatan terhadap kitab suci Al-Quran yang diturunkan di tanah suci yaitu Mekah dan Madinah. Maka ini merupakan simbol kesucian dari kitab yang diturunkan. Menutup aurat juga salah satu penghormatan kita ketika kita membaca Al-Quran. Kelima adalah pakaian yang bersih dan suci. Pakaian bersih dan suci merupakan simbol kebersihan. Intinya, pakaian yang tidak mengandung sesuatu yang dinilai najis oleh hukum syara. Jadi usahakan ketika kita membaca Al-Quran, pakailah pakaian yang bersih dan suci. Dengan berpakaian bersih dan suci, maka tidak terhambat adanya bau pakaian atau warna pakaian yang kotor yang tidak bersahabat yang mengakibatkan gangguan bagi pembacanya. Kan kadang kalau misalkan pakaian kita kotor atau bau atau dan lain-lain, itu kan akan ngeganggu kita juga ya ketika kita membaca Al-Quran. Jadi takutnya enggak fokus gitu. Keenam adalah tempat yang tidak najis. Jadi selain pakaian kita yang bersih dan suci itu, tempat kita membaca Al-Quran pun harus tidak najis, jadi intinya bersih gitu. Membaca Al-Quran disyaratkan menempati pada posisi yang tidak najis, karena Al-Quran merupakan kalam Allah yang suci. Agar terjaga kesuciannya, maka disyaratkan menempati posisi yang suci ketika membacanya, yakni tempat yang suci dari kotoran-kotoran. Adab terakhir sebelum membaca Quran adalah membaca ta'awuz.
yakni sebelum kita membaca Al-Qur'an diisyaratkan membaca ta'awuz terlebih dahulu, karena ta'awuz adalah lafaz yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin. Nah, dengan membaca ta'awuz, hati seorang pembaca Al-Qur'an dapat tenang dan dapat konsentrasi ketika membacanya dan akan memperoleh hasil bacaan yang lebih maksimal. Membaca ta'awuz juga dapat mendatangkan manfaat bagi pembaca Al-Qur'an, karenanya dapat menjadikan dirinya percaya diri dalam membacanya, merasa dirinya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasan selanjutnya adalah adab ketika membaca Al-Qur'an. Oke, baik, terdapat 6 poin dalam adab ketika membaca Al-Qur'an. Yang pertama, membaca dengan tartil. Yang kedua, memperindah bacaan. Yang ketiga, membaca dengan suara yang lantang. Yang keempat, mengingat isi bacaan Al-Qur'an. Yang kelima, menghayati bacaan Al-Qur'an. Dan yang keenam, menangis ketika membaca Al-Qur'an. Yang pertama, membaca dengan tartil. Inti tartil dalam membaca Al-Qur'an adalah membacanya pelan-pelan, jelas setiap hurufnya tanpa berlebihan. Jadi, membacanya tidak dengan tergesa-gesa. Membaca dengan tartil yakni melafadzkan huruf-huruf Al-Qur'an dengan jelas panjang dan pendeknya huruf tersebut, yang pelafalannya sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Kemudian yang ketiga adalah membaca dengan suara yang lantang. Suara yang lantang di sini adalah dengan melafadzkan suara yang tidak samar atau ragu-ragu dalam membaca Al-Qur'an, sehingga dapat didengarkan dengan jelas. Kemudian juga membaca Al-Qur'an dengan suara yang lantang itu dapat berguna bagi yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Jadi bagi yang membacanya, ia dapat mendengarkan suara dan lafadz atau huruf Al-Qur'an itu sendiri, sehingga dapat mengontrol tekanan suara masing-masing huruf menjadi stabil. Jadi dia tahu gitu apa yang terdengar dari bacaannya. Kemudian bagi orang yang mendengarkannya, mereka juga dapat mendengarkan dengan jelas dan mengerti isi kandungan bacaan Al-Qur'an dengan mudah. Yang keempat, mengingat isi bacaan Al-Qur'an. Jadi ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, kita dianjurkan untuk mengingatnya, baik mengingat isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Karena isi bacaan Al-Qur'an itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah-hikmah serta nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Mengingat isi bacaan Al-Qur'an juga dapat berguna bagi orang yang membacanya, karena seseorang dapat mengingat lafadz, makna, dan kandungan yang berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an, kemudian mengingat isi bacaan Al-Qur'an, itu juga berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, kita jadi paham gitu tentang ilmu-ilmu agama, mau itu dari sisi akidahnya, akhlak, hukum-hukum syariat Islamnya, kemudian hikmah-hikmah yang ada di kandungan isi Al-Qur'an itu sendiri. Nah, kemudian adab kelima ketika kita membaca Al-Qur'an adalah menghayati bacaan Al-Qur'an. Jadi di sini ketika kita membaca Al-Qur'an, kita tidak hanya sekedar membacanya saja, namun perlu juga kita menghayati apa yang kita baca di dalam Al-Qur'an itu, yakni dengan cara mengkonsentrasikan pikiran dan memperhatikan bacaan yang dibacanya. Nah, dengan menghayati bacaan Al-Qur'an, itu akan menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari menghayati bacaan Al-Qur'an ini, kita dapat membuka tabir yang menghalangi masuknya kesadaran jiwa untuk memperdalam isi kandungannya. Jadi dengan kita menghayati bacaan Al-Qur'an itu, kita akan lebih mudah untuk memperdalam isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Poin terakhir adalah menangis ketika membaca Al-Qur'an. Menangis ketika membaca Al-Qur'an ini karena ia mengetahui kebenaran isi-isi kandungan Al-Qur'an, sehingga itu akan menyentuh jiwanya yang disebabkan karena ia mengetahui kebenaran isi-isi kandungan yang ada di Al-Qur'an. Nah, pernah gak sih kalian ketika kalian sedang sholat tarawih, imamnya
sampai menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis, meneteskan air mata, atau ya intinya gitu deh, intinya sedih. Nah, itu karena ia mengetahui kebenaran isi-isi kandungan yang ada di Al-Quran. Nah, bagi kita juga ini yang makmum, kan kita mendengarkan beliau gitu. Nah, itu juga dapat melenturkan hati kita sehingga mengakibatkan kesadaran baru untuk berbuat kebaikan. Jadi hal ini itu juga dapat berguna bagi orang yang mendengarkan ketika orang menangis membaca Al-Quran. Nah, kan tadi kita ngebahas tentang sebelum dan ketika membaca Al-Quran. Nah, yang sekarang adalah adab setelah membaca Al-Quran. Nah, di dalam PPT ini, adab sesudah membaca Al-Quran terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, meneladani akhlak Rasul. Yang kelima, bermuhasabah. Poin pertama adalah berpegang teguh pada Al-Quran. Berpegang teguh maksudnya di sini adalah dengan cara meneliti ulang dalam perilaku kehidupan sehari-hari kita. Jadi sudah sesuaikah dengan nilai-nilai nas Al-Quran atau belum? Nah, jika sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya, maka perlu diperhatikan dan ditingkatkan pada tahapan yang lebih baik lagi. Jika belum sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, maka dikaji ulang kembali dan dicari penyebabnya dan diupayakan memperbaikinya agar sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran tersebut. Jadi berpegang teguh pada Al-Quran ini itu dapat memperkuat jiwa seseorang menjadi kokoh dan tekun dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang ada di dalam nilai-nilai Al-Quran. Gitu teman-teman. Jadi setelah kita membaca Al-Quran itu, kita berpegang teguh pada Al-Quran. Nah, berpegang teguh ini untuk memperkuat jiwa seseorang menjadi kokoh dan tekun dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang ada di dalam nilai-nilai Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, setelah kita membaca Al-Quran, usahakan kita harus bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam isi Al-Quran itu. Dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, kita dapat meningkatkan keimanan yang lebih baik lagi. Ketiga, mencintai Allah dan Rasul-Nya, yakni dengan menaati perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan perintah Rasul yang tercantum dalam Al-Hadis. Yang keempat, meneladani akhlak Rasul. Setelah kita mencintai Rasulullah, maka kita pun harus meneladani akhlak Rasul, yakni dengan mencontoh 4 sikap Nabi. Apa aja teman-teman? Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Baik itu dari segi perkataan, perbuatan, dan amal soleh lainnya yang Nabi kerjakan. Nah, yang terakhir, adab setelah kita membaca Al-Quran adalah bermuhasabah. Muhasabah di sini artinya merenungkan diri dari amalan-amalan yang telah lalu dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Nah, contohnya ketika setelah kita membaca Al-Quran itu, kita merenungkan diri lagi gitu. Tadi kita bacanya benar gak ya, ada kesalahan gak ya yang ketika kita membacanya. Apabila bacaannya sudah benar, perlu diperhatikan, dan apabila terdapat kekeliruan, bacaannya dapat dibetulkan pada waktu berikutnya. Gitu teman-teman. Dan pada pembahasan terakhir, saya akan menjelaskan tentang adab berdoa. Adab berdoa itu yang pertama ada memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat. Nah, memulakan doa dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian bersalawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Dan selanjutnya itu bertawasul. Dan ini pun disyariatkan seperti dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh lainnya. Nah, yang kedua itu berprasangka baik kepada Allah, yang dimana
diriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku akan sebagaimana hambaku menyangka tentangku dan aku akan bersamanya jika ia berdoa kepadaku." Nah, kenapa kita harus bersangka baik kepada Allah? Karena ketika kita berdoa, manakalanya Allah itu sedang bersama kita dan mendengarkan segala doa kita. Nah, yang ketiga itu ada tidak tergesa-gesa ingin dikabulkan. Nah, menjauhi sikap tergesa-gesa ini diharapkan untuk terkabulnya doa, karena sebagaimana tergesa-gesa ini berakhir dengan sikap putus asa. Nah, sehingga dari sikap putus asa ini malah berdoa tidak akan dikabulkan. Nauzubillah ya teman-teman. Jadi adapun pada hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikabulkan doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa, yaitu dia berkata, aku telah berdoa namun belum dikabulkan bagiku. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang selanjutnya itu mengangkat tangan saat berdoa. Nah, mengangkat tangan saat berdoa ini juga diriwayatkan oleh Salman Al-Faris radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pemalu lagi maha pemurah terhadap seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, kemudian kedua tangannya kembali dengan kosong dan kehampaan atau tidak dikabulkan. Nah, yang kelima ini mengakui dosa dan kesalahan. Mengakui dosa dan kesalahan ini arti kata yaitu membersihkan jiwa raga dari berbagai kotoran dan dosa, karena hakikatnya kotoran atau dosa itu sendiri yang menghalangi kita untuk terkabulkannya doa kita gitu. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.